two, one. Assalamualaikum sahabat Tanjak atau sahabat religi. Ketemu lagi di program unggulan kita, itu program podcast Tehobeng Kemenak Kepri. Temu toko obrol bareng dengan Kanwil Kemenak Kepri. Podcast yang berisikan tentang sharing pemberitaan atau informasi tentang agama dan keagamaan yang berada khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang seputar haji, karena kebetulan pada saat ini kita akan beberapa hari lagi akan memasuki puncak haji. Kebetulan tokoh kali ini kita akan mengundang Bapak Dr. Zulkarnain Umar, merupakan PLH, Kepala Bidang Haji Umroh Kanwil Kemenak Kepri, dan kebetulan juga merupakan Sekretaris 1 PPIH Embarkasi Batam. Selamat malam Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Iya Bapak. Jadi kebetulan hari ini merupakan hari terakhir dari pemberangkatan kloter kita Pak ya. Ya. Kloter 27 dari Kalimantan Barat. Dan merupakan hari penerbangan terakhir juga di Indonesia Pak ya. Iya Pak. Kebetulan kita telah berada di 4 Zulhijjah Pak ya. Dan beberapa hari lagi kita akan masuk ke hari tanggal 8 Zulhijjah adalah puncak hari dari pelaksanaan ibadah haji. Khususnya tentang embarkasi Batam ini Pak. Kita kan Bapak merupakan sekretaris dari PPIH. Apa-apa saja Pak tentang yang kita lakukan khususnya terhadap pelayanan jemaah, khususnya ibadah dan yang berkaitan dengan itu Pak. Silakan Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Selamat malam para pemirsa sahabat religi yang saya hormati. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tahapan demi tahapan dari pemberangkatan jamaah haji di embarkasi Haji Batam yang tergabung dalam 4 provinsi. Provinsi Kepulauan Riau selaku tuan rumah, Provinsi Riau, Provinsi Jambi sebagai embarkasi antara, dan Provinsi Kalimantan Barat. Dari keempat provinsi kita memberangkatkan sebanyak 11.840 jamaah, dan realisasinya adalah 11.837 jamaah. Berarti ada open seat kita cuma 3 orang. Open seat kita alhamdulillah cuma 3 orang di embarkasi ini. Dan sebagaimana yang memang sudah kita atur dalam protap kita, bahwa pelayanan di embarkasi, jadi begitu jamaah calon haji sampai ke embarkasi mau siap untuk kita berangkatkan dari daerah asal masing-masing, kecuali yang antara ya, kecuali yang antara, itu kita langsung menerima mereka di ruang penerimaan dengan urutan pertama adalah cek kesehatan, yang kedua mereka menerima living cost, yang ketiga paspor, yang keempat gelang. Nah, setelah itu mereka istirahat di asrama. Di sela-sela mereka istirahat itu kita memberikan bimbingan manasik haji. Bimbingan manasik haji ini menyesuaikan dengan kedatangan jamaah dari daerah asal dan masa penerbangan mereka menuju Arab Saudi. Ketika jamaah itu pada siang hari, pagi sampai siang sampai ke embarkasi di asrama haji, maka kita laksanakan pembinaan itu pada sore harinya, yakni ba'da asar. Nah, selanjutnya habis sholat isya malam, kita ada pembinaan karu-karom dengan petugas kloter yang membahas tentang isu-isu strategis ya, yang akan mereka hadapi di Tanah Suci. Makanya terus kita menyerap informasi dari kondisi real yang ada di Arab Saudi, baik itu di Madinah maupun di Mekah. Apa sebenarnya isu-isu yang harus kita sampaikan? Salah satunya adalah isu yang memang harus wajib dimiliki oleh jamaah adalah kartu nusuk. Oke, Pak. Nah, kartu nusuk ini penting. Kartu nusuk ini adalah sebuah identitas wajib setiap jamaah untuk memilikinya, karena itu merupakan akses. Akses dengan kartu itu jamaah akses masuk ke Masjidil Haram,
terutama untuk mereka di puncak haji nanti masuk ke Arafah, Musdalifah, Mina. Nah, inilah yang kita sampaikan, penekanan-penekanan itu kepada Karu Karom dan petugas kloter supaya semua jamaah dipastikan punya kartu nusuk. Itu pentingnya kartu nusuk itu, karena memang itu identitas untuk bagi seorang jamaah bisa melaksanakan ibadah haji. Oke Pak, berkaitan dengan kartu nusuk tadi, kapan jemaah itu mendapatkan kartu nusuk itu Pak? Apakah di embarkasi atau ketika berada di Arab Saudi? Dan seandainya di Arab Saudi, tepatnya di mana Pak? Ya, jadi kartu nusuk itu dibagikan melalui syarikah ya, melalui syarikah masing-masing. Yang gelombang pertama mereka di Madinah, selesai dari Madinah tentu menuju Mekah mereka mikot di Bir Ali yang menggunakan ihram masuk ke Mekah. Nah, ketika masuk di Mekah itu, ya itu kan, ketika masuk di Mekah itu nusuk itu sudah mulai dibagi. Nah, dipastikan kalau ada yang belum dapat itu dicatat oleh ketua kloter nanti langsung berurusan dengan dakar. Nah, inilah yang dilakukan oleh teman-teman. Di gelombang kedua begitu sampai di embarkasi di King Abdul Aziz Bandara, menjelang mereka masuk ke hotel, itu ada yang dibagikan di bis dan dibagikan di hotel oleh syarikah masing-masing. Oke. Nah, tapi Pak, apakah program kartu nusuk ini pertama kali diterapkan di musim haji tahun ini Pak? Oh enggak, tahun kemarin sudah ada. Sudah ada. Ya, Pak. Tahun kemarin sudah ada ya. Dan tahun ini lebih ketat lagi oleh Saudi. Karena tahun ini tidak ada bahasanya tidak ada ampun bagi orang yang tidak memiliki visa haji. Untuk bisa masuk ke tanah suci itu nggak ada alasan. Jadi itulah data yang sifatnya menyatu antara visa haji dengan kartu nusuk. Orang tidak akan bisa mendapatkan kartu nusuk tanpa visa haji. Nah, orang tidak memiliki visa haji tidak akan mendapatkan kartu nusuk. Seberapa penting Pak? Itu saya katakan tadi. Kalau masalah pentingnya itu luar biasa, karena itu sebuah identitas dan jaminan bagi jamaah haji itu akan bisa melaksanakan ibadah haji, ya gitu. Dan tanpa kartu nusuk itu orang nggak bisa melaksanakan ibadah haji karena merupakan akses untuk dia masuk ke Arafah, Musdalifah, Mina dan juga masuk ke Masjidil Haram. Apakah itu berlaku untuk cuma jemaah Indonesia? Bagaimana dengan jemaah yang bermukim kartu nusuk ini berlaku kepada seluruh jamaah di dunia. Nah, yang masuk ke Mekah. Termasuk pun orang Arab sendiri. Semua orang Arab sendiri, semua yang melaksanakan ibadah haji tahun ini dan tahun sebelumnya juga. Mungkin tahun sebelum masih agak longgar barangkali Mas Eriknya. Agak longgar lah gitu kan, diberi kesempatan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, tahun ini nggak ada lagi kesempatan itu. Bahkan kita dengar berapa banyak yang haji furoda tidak keluar visa, berarti tidak bisa melaksanakan ibadah haji walaupun mereka sudah berada di tanah suci, gitu ya. Nah, makanya apalagi haji reguler yang memang murni dan pure pemerintah, khususnya Kementerian Agama, maka kita memastikan bahwa semua jamaah kita, jamaah haji kita memiliki kartu nusuk. Karena tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Dan itu berlaku kepada seluruh jamaah haji di dunia ini. Nah, itulah dia. Menurut informasi Bapak dapatkan, start mulai di mana razia nusuk ini Pak? Istilahnya wilayah, batas wilayahnya di mana? Ya, kalau itu kan macam-macam ya. Okay. Pertama kemarin ada yang ketika masuk Masjidil Haram, gitu ya. Nah, ada kesempatan ketika mereka berada di mau naik bis segala macamnya. Yang paling penting itu adalah ketika puncak haji nanti. Karena pada tanggal 8 Zulhijjah mereka mulai bergerak ya menuju Arafah. Nah, itu benar-benar dipastikan masing-masing mereka punya kartu nusuk. Karena itu dicek benar ketika naik bis turun ke Arafah itu dicek lagi. Kan gitu, dicek lagi. Nah, baru mereka boleh masuk ke tendanya masing-masing. Oke, Bapak. Sekarang tadi kan Bapak mengatakan bahwa semua wajib. Sekarang kondisi yang saya bayangkan itu adalah ketika jemaah kita banyak lansia Pak ya. Iya. Banyak lansia dan kadang-kadang itu pun terlepas atau apa. Itu nantinya gimana prosedur yang mungkin bisa Bapak jelaskan ke masyarakat bahwa seandainya nanti kartu nusuk jemaah ini hilang, ke siapa melapor dan kemana ngurusnya Pak? Oh iya, jadi itulah fungsi petugas ya. Jadi di dalam pelaksanaan ibadah haji, di khusus kita jemaah haji Indonesia ini ada organisasi yang berjenjang. Ada karu, kan gitu. Nah, karu ini punya kewajiban atau bertugas untuk mengawal jamaahnya dalam lingkup yang kecil, 10 atau 11 orang. Nah,
di sini benar-benar karu-karu itu diberikan amanah, terutama karu untuk 11 orang atau 10 orang itu diberikan amanah untuk dia mengecek benar bahwa itu sudah ada gitu ya. Nah, ketika tidak mereka akan laporkan kepada Karom. Karom ada 45 orang atau 40 orang gitu ya di Karom. Nah, di Karom juga memastikan sampai nanti kepada ketua kloter. Nah, kalau terjadi hal-hal seperti itu, ketua kloter harus cepat menyampaikan kepada daerah kerja kita di Mekah. Ya kan, itu sudah ada alurnya kemana. Gitu kan, apabila terjadi kehilangan, segala macam itu sudah ada aluran yang dilakukan oleh teman-teman ketua kloter. Nah, kita memang sudah pernah komunikasi gitu ya. Dan alhamdulillah untuk jamaah haji kita semua sudah punya kartu nusuk. Nah, ada kata trouble atau terjadi yang seperti itu, tentu langkah-langkah sudah disiapkan. Nah, makanya kita masih mengangkat istilah ramah haji, ramah lansia. Artinya lansia kita ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus dikawal. Ya, harus dikawal. Dan itulah kewajiban saya katakan ketua regu, ketua rombongan, ya, petugas kloter. Nah, ini kewajiban-kewajiban mereka bagaimana yang lansia ini dipastikan mendapat pelayanan sama seperti jamaah haji lainnya. Oke, Pak. Oke, kalau udah mungkin kita udah dapat penjelasan bahwa kartu nusuk itu adalah satu kartu tiket masuk ya, Pak ya, seperti tiket masuk ke dalam Masjidil Haram. Dan itu diberikan tugas kepada karu dan karom. Mungkin masyarakat belum paham nih, Pak. Yang menjadi karu dan karom ini siapa nih, Pak? Oh iya. Jadi yang namanya ketua regu itu memang ditunjuk oleh jamaah itu sendiri. Kapan dibentuk? Ketika mereka manasik di tanah air. Oh, bukan ditunjuk oleh kita Kementerian Agama? Tidak, Pak ya? Tidak. Itu kesepakatan, jadi, berarti kesepakatan jadi dari Pak makanya ketika pelaksanaan manasik haji di tingkat kecamatan, itu mereka sudah menyusun para kelompok-kelompok itu. Dan mereka mengamanahkan siapa yang menjadi ketua regunya. Nah, demikian pula siapa yang akan menjadi ketua rombongannya. Nah, kita hanya memfasilitasi. Merekalah yang menunjuk dalam kelompok itu. Nah, di kelompok satu regu, kami menunjuk si A untuk jadi ketua regu kami. Nah, dalam 4 regu itu ada satu rombongan, kan gitu ya. Nah, kami menunjuk Bapak ini, si A, si B untuk menjadi ketua rombongan. Itu mereka yang mensepakati ketika kita manasik haji. Nah, berdasarkan itulah kita menyusun pramanifestnya. Kan gitu. Pramanifestnya kita susun di situ. Walaupun pada akhirnya terjadi perubahan-perubahan, tetapi itu tidak signifikan. Yang penting apa yang mereka susun dari awal itu kita upaya untuk mengakomodir. Ya, artinya memang karu-karom ini adalah orang dianggap bertanggung jawab oleh jemaah. Dalam artian itu juga membantu kita, Kementerian Agama dalam tidak mungkinlah satu orang memimpin 450 orang kan gitu, Pak. Dibagi-bagi. Artinya memang ketua rombongan dan ketua regu ditunjuk adalah orang yang betul-betul berkompeten dan ikhlas. Seperti itu ya, Pak ya. Benar-benar. Oke. Kita beralih ke sedikit, Pak, tentang Bapak tadi bercerita tentang pembinaan manasik haji. Sebenarnya manasik haji seperti Bapak ceritakan tadi bahwa itu sudah dilaksanakan di kecamatan. Seberapa penting diulang lagi di sini tuh, Pak? Di manasik di embarkasi Batam ini ya, di embarkasi itu menjadi sebuah program ya. Saya katakan sebuah program. Walaupun mereka sudah mendapatkan manasik haji di daerah masing-masing. Tetapi ini namanya pemantapan. Pemantapan itu adalah sesuatu untuk menguatkan mereka kembali akan semakin baik gitu. Akan semakin baik. Maka ada beberapa metode yang kita lakukan dalam pemantapan itu, dalam pembinaan itu. Pertama adalah ada sistem ceramah. Nah, yang kedua sistem praktek. Nah, di praktek inilah kita berupaya untuk memberikan gambaran kepada jamaah bahwa ketika berada di tanah suci itu seperti ini loh, gitu ya. Ketika kita tawaf itu dimulai dari mana sini. Walaupun di tanah air mungkin di daerah asal mereka sudah mendapatkan itu. Tapi saya melihat antusias jamaah di embarkasi ini dalam pemantapan itu luar biasa. Artinya keingintahuan mereka seperti mana sih sebenarnya, kan gitu ya. Dan itu yang kita lakukan di sela-sela waktu yang memang ada di asrama haji atau di embarkasi haji kita ini. Oke, Bapak. Satu lagi, Pak, ada pesankah menjelang pesan jemaah nih, Pak, untuk jemaah menjelang hari puncak haji tanggal 8 Zulhijjah, Pak ya, kita wukuf ya. Ya, kita mulai berangkat kan tanggal 8 Zulhijjah. Kita wukuf tanggal 9, ya 10 sudah berangkat ke Mina.
Ada beberapa hal yang barangkali pada kesempatan ini ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini sampai kepada jamaah kita. Pertama adalah perkuat niat dan tekad bahwa kita berangkat haji ini adalah semata-mata beribadah kepada Allah. Jadi yang kita tuju itu adalah ingin mencari ridha Allah. Nah, ketika seseorang ingin mencari ridha Allah, maka ujian dan rintangan itu menjadi sesuatu yang indah untuk dihadapi, bukan untuk dia pertentangkan. Makanya menghindari perdebatan, menghindari kata-kata kasar, menghindari rapas pusuk, jidal dan sebagainya, sesuatu yang wajib dihindari, karena itu merusak dari kualitas haji seseorang. Maka untuk itu bersabarlah. Nah, yang kedua pesannya, selain dari tekad kuat, hendaklah perkuat sabar. Ya, sabar pada jamaah sehingga betul-betul hati ini bisa tertata dengan baik, dan benar-benar ibadah kita itu mencari sesuatu yang memang kita harapkan, bertemu dengan yang kita kunjungi, dengan tuan rumah, bahasa saya begitu, karena orang haji disebutkan duyufur rahman, adalah tetamu-tetamu Allah. Nah, seseorang yang bertamu kepada rumah orang, tentu dia ingin ketemu dengan pemilik rumahnya. Nah, tentu ketika seseorang menjadi duyufur rahman, jadi temu Allah, secara fisik memang dia tidak ketemu secara fisik, tentunya mustahil. Tetapi secara batin, secara hati, secara amaliyah, meyakini bahwa dia bertemu dengan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena haji ini adalah ibadah fisik, harus memperkuat fisik, artinya dalam keadaan sehat. Ya, harus jamaah menjaga kesehatan dengan pertama pola makan, pola tidur, istirahat dan lain sebagainya dijaga. Yang tahu diri kita itu kan kita sendiri, bukan orang lain. Kan gitu. Ya. Nah, kekuatan saya sampai gimana sih? Nah, gitu kan? Itu yang tahu adalah kita. Maka untuk itu istilah orang katakan, ukurlah kemampuan kita, jangan memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Sementara Allah sendiri kan tidak memberikan ujian di luar kemampuan kita. Nah, kita sendiri juga harus begitu, mengukur kemampuan kita. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah jaga kekompakan. Kita jamaah haji Indonesia ini terkenal jamaah haji yang santun, ya, dengan etika moral, ketimuran, gitu. Itu dijaga kekompakan, kebersamaan kita dalam melaksanakan ibadah. Saya kira itu. Oke, Bapak. Pak, satu pertanyaan terakhir, Pak. Saya dapat informasi dari lamannya website Kemenak Kepri bahwa website Kemenak Pusat, bahwa puncak haji itu suhu 50 derajat Celcius. Ya. Apakah ada imbauan khusus kepada jemaah kita nih, Pak, khususnya jemaah di embarkasi Batam terhadap fenomena alam ini, Pak? Ya, jadi itu juga yang disampaikan oleh Pak Menteri kemarin. Nah, jadi ingin saya lanjutkan, Pak Dirjen, Pak Menteri itu menyampaikan bahwa jamaah jangan keluar dari tenda kecuali hal-hal yang betul-betul mendesak. Karena cuaca panas, cuaca yang sangat ekstrim, ya, itu bisa membuat kita sakit gitu. Maka Pak Menteri menghimbau kemarin kepada jamaah, kalau tidak ada keperluan jangan keluar dari tenda, tetaplah di dalam. Aktivitas lakukan ibadah di dalam tenda itu lebih aman, kecuali memang harus orang ke kamar mandi atau lain sebagainya, ada yang hajat yang darurat gitu ya, itu silakan. Tetapi kalau tidak ada, ya hanya sekedar ini, lebih baik tidak usah, perbanyaklah berada di dalam kemah atau tenda itu. Itu imbauan dari beliau. Oke, Bapak, terima kasih, Pak, atas informasi yang Bapak sampaikan. Demikian sahabat Tanjak, bahwa seperti yang diberitakan atau diinformasikan oleh Bapak Dr. Zulkarnain, bahwa kartu nusuk adalah merupakan bagian penting. Dan ini juga menjawab pertanyaan orang, Pak, bahwa ketika saya bisa kok, kami bayar 140 juta bisa berangkat. Nah, ternyata itu bisa kita jawab langsung bahwa berangkat tanpa dapat kartu nusuk berarti kan sia-sia juga. Ya. Jadi kepada viewer kita atau sahabat Tanjak kita, jangan juga terlalu gampang untuk mempercayai bahwa ada godaan-godaan biaya sekarang dengan sekian ratus juta berangkat sekarang. Haji Foroda saja tidak keluar bisa ya, Pak ya. Iya. Hati-hati. Makanya artinya memang sahabat tanya lebih berhati-hati lagi, apalagi dengan adanya kartu nusuk ini. Sepertinya hukumannya pun agak berat juga sekarang, Pak. Sangat-sangat berat. Jadi sekali lagi dari informasi ini kita sampaikan kepada masyarakat, kepada semuanya bahwa informasi yang resmi tentang ibadah haji berasal dari Kemenak. Jadi kalau di luar Kemenak
belum tentu bisa harus disaring dulu Pak ya. Terima kasih Pak Zul Sama-sama, atas terima kasih. informasi yang diberikan. Demikian sempat tanya, terlebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.